Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18, bertepatan dengan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus yang menampakkan kemuliaannya, yang juga dikenal sebagai transfigurasi. Kata transfigurasi adalah transliterasi dari kata Latin transfigurare yang digunakan oleh Alkitab Latin Vulgata. Ini adalah kombinasi 2 kata, trans yang berarti melintasi dan figura yang berarti bentuk atau figura. Dengan demikian, transfigurasi secara harafiah berarti bahwa perubahan bentuk atau figur. Ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada diri Yesus di gunung tinggi, Gunung Tabor. Namun, saudara-saudari yang terkasih, jika kita menyimak bahasa Yunani yang digunakan penginjil Matius, kata yang dipilih adalah metamorphos, yang sejatinya merupakan akar kata dari metamorfosis. Banyak dari kita memahami metamorfosis sebagai istilah biologis. Ini adalah perubahan dan perkembangan drastis yang terjadi dalam bentuk atau struktur anatomi hewan. Contohnya adalah transformasi dari ulat pemakan daun menjadi kupu-kupu yang indah, atau kecebong yang hidup di air menjadi katak yang mampu hidup di daratan. Metamorfosis merupakan perubahan yang radikal. Namun kita tidak menggunakan istilah ini untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus di Gunung Tabor. Mungkin karena kita tidak ingin membatasi transformasi Yesus pada sisi biologis saja. Ini adalah sesuatu yang lebih mendasar, spiritual, dan bahkan ilahi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di zaman modern ini, teknologi medis telah berkembang pesat, dan ini memungkinkan kita juga mengalami metamorfosis. Kita bisa terlihat lebih muda meski sudah berusia. Kita bisa mengurangi kelebihan lemak kita dalam waktu singkat. Kita bahkan bisa membuat wajah kita cerah dan bahkan bersinar seperti matahari. Saya harus mengakui bahwa seringkali saya tidak terlalu memperhatikan perbaikan fisik dan wajah saya. Namun, saya percaya bahwa usaha kita untuk merawat tubuh kita adalah bagian dari menghargai ciptaan Tuhan. Masalah terjadi
saat kita menjadi berlebihan dan bahkan obsesif, menghabiskan sejumlah besar uang hanya untuk produk kecantikan dan bedah kosmetik, sementara sesama kita kelaparan karena tidak ada makanan, adalah sikap yang sama sekali tidak Kristiani. Menghabiskan kekayaan kita untuk perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau penderitaan orang banyak juga membuat kita turut berpartisipasi dalam ketidakadilan. Namun saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil tidak hanya untuk bermetamorfosis, tetapi juga bertransfigurasi. Sementara perubahan dan perbaikan dalam tubuh kita adalah baik dan indah, transfigurasi bukan hanya soal perubahan fisik. Kita perlu berubah dengan cara yang lebih mendasar, spiritual, dan bahkan ilahi. Ini adalah perubahan yang menyenangkan hati Allah Bapa, karena kita menjadi seperti Yesus. Kita menjadi putra dan putrinya. Melalui sakramen pembaptisan, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Dan sekarang misi kita adalah untuk bertindak dan berperilaku seperti anak-anaknya. Seperti Yesus, kita perlu lebih sadar akan penderitaan di sekitar kita dan berbelas kasihan kepada saudara dan saudari kita yang miskin. Seperti Yesus, kita berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Seperti Yesus, kita mendidik keluarga, teman, dan sesama kita dalam iman dan kebenaran. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius menempatkan peristiwa transfigurasi sebelum Yesus pergi ke Yerusalem dan mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan kita. Transfigurasi yang sejati memungkinkan kita untuk menjadi tidak egois dan memberdayakan kita untuk berkorban bagi orang-orang yang kita cintai. Kita dipanggil untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi kita dan semua anak-anak Allah. Seperti Yesus, kita dipanggil untuk bertransfigurasi dan berkenan kepada Bapa. Ya Tuhan Allah, berilah aku keberanian dan kekuatan untuk dapat bertransfigurasi spiritual atau rohani, sehingga aku sungguh dapat menghayati diri sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dunia ini. Amin.